Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat jadi hafiz dimanapun Anda berada, di video yang pertama kita sama-sama telah mengetahui, telah mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid pada bagian yang pertama dari sisi definisinya. Kita akan berlanjut kepada bagian yang kedua dari dasar-dasar ilmu tajwid, yaitu apa sih yang dibahas di dalam ilmu tajwid? Pembahasan dalam ilmu tajwid. Nah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, yang akan kita bahas secara umum dalam ilmu tajwid adalah kalimat-kalimat di dalam Al-Quran dari sisi huruf-hurufnya. Jadi yang akan kita bahas secara spesifik adalah huruf-hurufnya. Nah, kok bahasnya huruf-hurufnya? Kenapa nggak bahas suratnya? Kenapa nggak bahas ayatnya satu ayat? Atau kita bahas per kata? Kenapa sih harus hurufnya? Jawabannya adalah karena huruf itu adalah bagian yang paling kecil dan bagian yang paling penting yang menyusun Al-Quran. Kan Al-Quran tuh ada juznya. Al-Quran ada suratnya. Al-Quran ada ayatnya, ada kalimatnya. Kemudian ada katanya. Nah, semua itu dapat tersusun dari kata, kemudian kalimat, surat, ya bahkan sampai juznya itu dari huruf. Kata sehingga huruf menjadi bagian yang paling dasar dan menjadi bagian yang paling penting dalam pembahasan ilmu tajwid. Jadi secara umum yang akan dibahas adalah hurufnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pembahasan ilmu tajwid, kemudian yang ketiga adalah hasil dari belajar ilmu tajwid. Nah, setiap kita kalau belajar sesuatu kan pasti pengennya ada hasilnya kan? Setiap kita kalau belajar pengennya ada feedback yang kemudian kita dapetin kan, teman-teman? Nah, di sini nih kemudian kita sama-sama tahu apa sih kira-kira hasil dari belajar ilmu tajwid. Yang pertama adalah dengan belajar ilmu tajwid diharapkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita belajar ilmu tajwid sama saja dengan kita belajar Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah. Nah, dengan kita belajar firman Allah diharapkan kita mendapatkan ridhonya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasih sayangnya, dan juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, hasil dari belajar ilmu tajwid adalah supaya lisan kita ini terjaga dari kesalahan-kesalahan ketika baca Quran. Dengan kita belajar, dengan kita latihan, membiasakan, diharapkan lisan kita mampu baik dalam membaca Al-Quran dan terjaga dari kesalahan-kesalahan. Nah, itu kemudian yang kedua. Nah, itu adalah hasil dalam belajar ilmu tajwid. Kebahagiaan di dunia dengan kita mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, merasakan kenikmatannya, dan juga kebahagiaan di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala meridai kita, merahmati kita, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang keempat, siapa sih yang pertama kali yang menetapkan ilmu tajwid ini? Nah, itu pembahasannya. Dalam penetapan ilmu tajwid ini, nanti para ulama itu membaginya dua bagian, teman-teman. Satu, dari sisi prakteknya. Siapa yang pertama kali mempraktekkan? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi teori yang dikembangkan dalam ilmu tajwid. Siapa orang pertamanya? Nah, kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu siapa yang pertama kali mempraktekannya. Bicara soal praktek ilmu tajwid, ternyata yang pertama kali itu
mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melewati malaikat Jibril sebagai perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad, disampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad turun dalam keadaan bacaannya sudah bertajwid. Nah, jadi ketika Al-Qur'an itu diturunkan itu sudah dalam keadaan bertajwid. Jadi kalau bicara soal praktek, maka Rasulullah orang pertama yang mempraktekkan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Qur'annya. Ya. Kemudian Rasulullah setelah itu mengajarkan kepada para sahabat. Diajarkan oleh Nabi, dilatih oleh Nabi SAW. Yang kemudian setelah mereka sudah bagus, diberikan tuh ijazah. Diberikan itu kemudian kepercayaan oleh Nabi untuk mengajarkan. Wafat Nabi, maka perjuangan dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat. Nah, di antara perjuangan dakwah itu adalah menyampaikan tadi ilmu bacaan Quran. Disampaikanlah kepada generasi setelahnya, kepada generasi setelahnya, kepada generasi setelahnya, sampai dengan kepada kita saat ini. Itu dari sisi prakteknya. Kemudian yang kedua, kita juga kepo. Pengen tahu juga nih, siapa sih yang pertama kali mempopulerkan teori dalam ilmu tajwid itu? Kalau tadi praktek, yang pertama kali adalah Rasulullah. Tapi kalau dari sisi teori siapa? Nah, maka para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini. Ada beberapa nama di kalangan para ulama yang disebutkan sebagai orang pertama yang mempopulerkan ilmu tajwid. Di antaranya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang kedua, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian nama yang ketiga, Hafiz bin Umar Ad-Duri. Dan nama yang terakhir adalah Abu Muzahim Al-Khaqani. Dari nama-nama tersebut, seorang ulama ahli qiraah namanya Syekh Safwat Mahmud Salim mengatakan dalam kitabnya Fathu Rabbil Bariyah fi Syarhi Muqaddimatil Jazariyah, beliau meyakini dan meriset bahwa orang yang pertama kali mempopulerkan ilmu tajwid dari nama-nama yang tadi disebutkan, beliau adalah Abu Muzahim Al-Khaqani. Dialah orang yang pertama kali mempopulerkan ilmu tajwid. Dalam sebuah syairnya, beliau menyinggung ada kalimat namanya husnul ada. Jadi husnul ada adalah yaitu bagaimana kemudian mempraktekkan bacaan ya dengan baik ya sesuai dengan ilmu tajwid. Walaupun pembahasannya tidak secara spesifik, namun beliaulah orang yang pertama kali mempopulerkan dan menyinggung pembahasan ilmu tajwid di dalam syairnya. Barulah kemudian ulama-ulama setelahnya ada Ibnu Mujahid, kemudian ada As-Sa'di Ali bin Ja'far, Makki bin Abi Talib Al-Qissi, kemudian Ad-Dani, Abu Fadli Ar-Razi, Abdul Wahhab Al-Qurtubi, dan juga ulama-ulama yang lainnya kemudian saling bersinergi untuk mempopulerkan dan juga mengembangkan teori-teori dalam ilmu tajwid yang tentunya teman-teman sekalian tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar ilmu tajwid, baik secara teori maupun yang lebih diutamakan adalah secara praktiknya. Dan itu adalah penetapan ilmu tajwid baik secara praktik yaitu Rasulullah SAW dan secara teori seorang ulama yang bernama Abu Muzahim Al-Khaqani. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.